Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Logika Informatika. Eh, Perkenalkan, nama saya Max Rizal. Kebetulan saya adalah salah satu pengajar mata kuliah Logika Informatika ya. Jadi koordinatornya adalah Pak Burham Isnanto dengan kaprodinya Pak Chandra Kirana ya. Eh, Logika Informatika ini termasuk ilmu rumpun matematik ya. Jadi karena ilmu-ilmu komputer itu base-nya terapan dari ilmu matematik ya. Tapi jangan takut, beberapa teknik-teknik canggih dalam ilmu komputer itu berasal dari teknik-teknik atau materi-materi sederhana di bidang matematis ya. Jadi kebanyakan materi-materi sederhana itu bisa diaplikasikan menjadi hal-hal yang bisa membantu kehidupan manusia di dunia IT. Nah, yang kita pelajari hari ini itu merupakan dasarnya, atau di dalam ilmu komputasi, logika informatika ini dinamakan sebagai kalkulusnya orang komputer ya. Kalkulus ini berarti dasarnya. Anda harus tahu sedikit, minimal sedikit tentang pengetahuan ini. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu mampu menganalisa, memahami dasar dari matematika, logika, dan himpunan. Ini namanya rencana pembelajaran semester. Ini kita biasanya diskusikan. Kami sebagai dosen akan memberikan petunjuk apa saja yang akan dilakukan selama 16 pertemuan ke depan. Apa sih yang akan kita capai? Ini ya. Jadi yang ingin kita capai itu ada sekitar 9 komponen. Nah, deskripsinya, logika ini adalah dasar pemikiran logika untuk mempelajari algoritma dalam membangun sebuah aplikasi. Jadi ini nanti akan menjadi prasyarat kuliah berikutnya, yaitu algoritma dan struktur data. Pustaka yang kita pakai, ini ada punya Pak Sukani dan Pak Burham, dosen kita. Dan 1, 2, 3 ya, ini nanti pakailah, nanti akan saya berikan PDF-nya juga nih. Biasanya untuk mahasiswa baru diberikan satu print cetak ya, sudah include di fasilitas di semester 1. Nah, ini yang akan kita pelajari. Oke, ini rencananya ya. Di logika informatika itu ada pertemuan 1, 2, 3, 4. Nah, nanti sudah disesuaikan dengan modul yang kita punya. Sampai nanti ada pertemuan ke-16 yaitu ujian ya. Untuk penilaiannya seperti biasa 10, 20, 30, 40. 10 absen ya. 20 tugas, 30 UTS, dan 40-nya UAS. Nah, nanti ini bisa dipelajari, akan saya sharekan di Google Classroom dan WA Group. Untuk informasi, nanti kita akan menggunakan media ini yang klasik ya, ini ya, harusnya yang online kita, yaitu media Zoom, Google Classroom, WA Group. Nanti semua kita kolaborasikan. Termasuk nanti mata kuliah ini juga ada juga tugas-tugas Anda membuat YouTube mungkin ya, nanti secara pribadi. Tergantung nanti. Kalau sudah ada bantuan kuotanya, kita akan lebih menggunakan Zoom ya, yang langsung real time. Oke, kita masuk ke materinya.
Nah, yang ingin kita pelajari yang pertama itu adalah tentang proposisi ya. Saya rasa ini juga sudah pernah, biasanya ada di kelas 3 ya, di SMA. Kalau saya tidak salah ya, kalau belum diperbaiki kurikulumnya. Jadi kebanyakan materi-materi di semester 1 itu adalah materi di jenjang-jenjang sebelumnya dengan pendalaman sedikit ya. Nah, fungsi logika matematika ini sebenarnya banyak sekali ya di dunia komputasi. Nanti ada yang namanya aljabar Boole gitu ya. Atau nanti pada tingkat yang lebih tinggi ada namanya logika fuzzy ya. Kalau logika yang kita pelajari sekarang dia masih basicnya ke bit ya, 01. Jadi bagaimana suatu hal, masalah dalam komputasi itu dieksekusi dengan perintah 1 atau 0. Contohnya sederhana, misalnya kita akan menyimpan ini ya, menyimpan dokumen. Pasti ada nanti kata yes or no gitu ya. Yes itu berarti 1, no itu 0 ya. Jadi tinggal kita jalankan ya atau tidak. Atau di bahasa sebelumnya true false, benar atau salah. Jadi nanti kalau kumpulan bit 1001 ya, itu bisa diterjemahkan menjadi benar salah salah gitu ya. Dengan benarnya 0, salahnya itu benarnya 1, salahnya 0 ya. Nah, itu terapan yang pertama ya. Bahasa dasar dari komputasi itu menggunakan bit, logika ini. Kemudian beberapa programnya juga nanti menggunakan semacam pernyataan-pernyataan logika. Jadi nanti PDF ini juga akan kita sharekan. Kemungkinan kalian juga punya buku cetaknya nanti. Nah, bukunya bagus ya. Nah, nanti tinggal kalian pelajari ya. Ini mudah dibaca. Oke, itu kalau pemanfaatannya tadi ya, di bidang IT, logika dasar atau bahasa dasar dari komputer itu adalah 1-0 atau diterjemahkan sebagai true and false, benar atau salah. Ini dalam mengeksekusi program, ya bahasa dasarnya ya benar atau salah ya, lanjut atau tidak gitu kan. Hanya dua pilihan itu. Oke, ini topik yang pertama kita bahas sedikit ya, tentang proposisi dan nilai kebenaran. Proposition ya. Nah, yang ingin dicapai adalah mahasiswa mengerti pengertian logika, apa itu proposisi, kemudian memahami negasi, kalimat majemuk, konjungsi, dan disjungsi. Itu ya yang ingin dicapai. Nah, apa itu proposisi? Seperti halnya matematika biasa gitu ya. Di matematika awal, di elementary school gitu ya, di SD, yang kita bicarakan itu adalah berupa angka ya, atau kumpulan angka yang kita namakan dengan bilangan. Oke. Nah, di dalam logika kita tidak bisa membicarakan angka itu. Yang kita bicarakan itu haruslah proposisi. Kalau di logika, di matematika SD kita punya angka dioperasikan dengan tambah, kurang, kali, bagi gitu ya. Kali, bagi. Ini jadilah struktur matematis gitu ya. Angka ditambah, dikurang, dikali, dibagi. Nah, pada logika yang kita kerjakan proposisi. Proposisi ini awalnya adalah berupa kalimat. Nah, kalimat yang seperti apa yang dinyatakan sebagai proposisi? Yaitu kalimat yang mengandung nilai benar atau nilai salah. Jadi ada kata ataunya. Kita pilih nilainya gitu ya. Jadi yang diolah di dalam logika adalah kalimat yang jelas kebenarannya.
dia harus selalu benar atau selalu salah, atau di referensi tertentu dia bilang tidak keduanya. Dia tidak boleh keduanya, kadang benar kadang salah. Nah, kalimat-kalimat inilah yang menjadi modal pembicaraan kita. Nah, kalimat ini bisa dioperasikan dengan operator logika. Kalau tadi operator tambah kurang kali bagi, maka di dalam logika itu tidak bisa ditambah, dikurang, dikali dibagi ya. Tetapi karena basicnya adalah kalimat, ya kalimat seperti bahasa Indonesia sederhana, bisa dengan kalimat bertingkat dan, atau gitu ya. Tetapi itu merupakan penghubung kalimatnya. Jadi fondasi awal dari logika ini adalah proposisi ya, kalimat yang jelas benarnya hanya benar atau salah tetapi tidak keduanya. Simpel ya. Contoh proposisi seperti ini, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, ini sudah kesepakatan umum, hasilnya 4 dan dinyatakan sebagai benar. Kalau saya punya 2 ditambah 3 sama dengan 10, ini juga berupa proposisi yang nilainya jelas salah. Jadi seperti itu. Yang penting nilainya selalu benar atau selalu salah. Contoh yang salah, Bandung ada di Vietnam. Ya, kita cek ya. Itu berarti salah. Oke, ini contoh proposisi yang mungkin nilainya benar atau nilainya salah. Nah, ini saya luruskan ya topik dari buku ini. Ini maksudnya adalah contoh dari open statement ya. Open statement itu artinya adalah kalimat terbuka. Jadi buku ini kurang tepat memberikan contoh proposisi yang mungkin nilai benar atau nilai salah. Padahal tadi kan sudah dibilang proposisi kan harus keduanya. Jadi saya koreksi buku ini. Ini namanya kalimat terbuka. Artinya ya terbuka, bisa saja benar, bisa saja salah. Tergantung kondisinya. Contoh, besok hari pasti hujan. Kita tidak bisa mengatakan itu benar atau salah. Tergantung besok hujan atau tidak. Hari ini saya tidak masuk kantor. Ya terserah. Kalau saya masuk berarti salah. Kalau saya tidak masuk berarti benar. Jadi masih terbuka. Nah, kemudian, ini baru benar. Contoh yang bukan proposisi. Misalnya, kemana engkau pergi? Duduklah di situ, gitu ya. Nah, ini kan tidak mengandung nilai kebenaran ya. Truth value-nya tidak ada di sini. Dalam matematis, contoh kalimat terbuka itu misalnya X ditambah 3 sama dengan 4. Itu kan masih terbuka. Bisa kadang-kadang benar, bisa juga salah. Pertanyaannya adalah kapan dia akan jadi benar, berapa X-nya, berapa yang harus kita pilih agar X-nya bernilai 4. Bla 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 ditambah 3 sama dengan 4. Oh, kita tahu bahwa dia akan benar jika nilai X-nya sama dengan 1. Jadi, bernilai benar jika X sama dengan 1. Bernilai salah jika X selain 1. Isilah angka selain 1, maka dia tidak akan menemukan hasil yang 4. Nah, ini namanya open statement ya. Jadi kalimat terbuka. Ini koreksi pertama pada buku ini nih. Oke, berikutnya adalah proposition and symbol. Jadi ilmu matematik itu identik dengan simbol gitu ya, penyederhanaan gitu ya. Yang awalnya kita punya masalah yang cukup rumit, maka akan dimodelkan dengan simbol-simbol yang tujuannya untuk menyederhanakan masalah. Jadi kalau tadi kita punya kalimat ia rajin belajar, maka bisa kita simbolkan menjadi satu simbol P gitu ya, Q atau R, atau A atau B. Atau kalau simbolnya sudah banyak nanti ada P1 gitu ya, P2, P ke 100 gitu ya.
Ini hanya sebuah simbol ya. Seperti di matematika SD, kenapa harus dimulai dengan X dan Y? Itu karena ya di bagian awal dulu orang menyimbolkan itu. Kenapa di mata kuliah matematika perguruan tinggi biasanya AB gitu ya? Itu hanya sebuah simbol. Kenapa PQ? Ya, ini mungkin statement P dan Q gitu ya. Karena diambil dari kata proposisi P gitu ya. Nah, oke. Nah, ini contohnya kalimat tunggal. Ya, rajin belajar secara bahasa Indonesia SP gitu ya. Subjek predikat, keterangan. Yang penting dia berupa kalimat gitu ya. Yang kita pakai ini kita anggap dia sudah punya nilai kebenaran ya. Karena harus kalimat tadi terseleksi menjadi benar saja atau salah saja ya. Nah, jika diingatkan lagi ini yang berindeks seperti ini sering kalian gunakan untuk membuat variabel dalam menyusun suatu aplikasi ya. Di salah satu fungsi dari proposisi pernyataan. Jadi kalau nanti kalian sudah membuat array atau bahasa program, maka akan banyak simbol X sama dengan 1 begin X0 P sekian sampai ke J gitu. Nah, itu merupakan simbol-simbol dari proposisi. Oke, saya rasa ya begitu aja pengantar kuliah yang pertama. Ini kuliah kita 3 kali 50 menit. Jadi Anda bisa berinteraksi dengan saya secara resmi di 3 kali 50 menit itu tidak tertutup kemungkinan. Anda bisa japri ataupun bisa diskusi di WA grup kita atau di classroom ya. Jadi kalau memang nanti di luar jam perkuliahan dan membutuhkan penjelasan yang cukup cepat responnya, bisa kita diskusikan di WA grup ya. Nah, segala penugasan nanti akan saya masukkan di Google Classroom. Mungkin bagi mahasiswa semester 1 belum terbiasa, nah nanti pelan-pelan ya dipelajari bagaimana membalas tugas, mengerjakan tugas, dan menjawab, menguploadnya kembali ke dalam Classroom. Nanti di situ nilainya akan terekod dengan baik. Jangan lupa nanti setiap pertemuan juga untuk mengisi absen ya. Nanti akan ada pertanyaan singkat absen mahasiswa. Oke, demikianlah. Silakan dipelajari tugas yang pertama, bacalah modul ini ya di bagian 1 bab 1. Demikianlah kuliah kita hari ini. Diskusinya kita lanjutkan di Classroom atau di WA Group ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.